Bayangkan, di tengah situasi darurat pandemi tahun 2020, di saat rakyat kehilangan pekerjaan dan juga kelaparan, dana bantuan sosial yang seharusnya sampai ke tangan rakyat kecil justru dipotong Rp10.000 per paket demi keuntungan pribadi seorang pejabat negara. KPK menuntut Juliari 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Selain pidana pokok, jaksa KPK menuntut Juliari Batubara dihukum membayar uang pengganti sebanyak Rp14,5 miliar dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Juliari dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi sesuai dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Vonis tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan yang dibacakan oleh JPU dalam sidang sebelumnya. Dikutip dari Tribunnews.com, sidang putusan vonis terhadap Juliari digelar pada Senin 23 Agustus secara virtual. Dalam sidang, Majelis Hakim menyatakan bahwa ex-Menteri Sosial itu terbukti bersalah melakukan tindak korupsi bersama-sama dalam kasus pengadaan bantuan sosial COVID-19 wilayah Jabodetabek. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp500 juta, subsidi 6 bulan penjara. Tak hanya itu, Juliari juga diminta untuk membayar uang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Salwa Serpadiomode Putri dari program studi Hukum Tata Negara semester 2. Di video UAS Pendidikan Kewarganegaraan kali ini, saya akan mengulas mengenai kasus yang sempat mengguncang rasa keadilan kita semua, yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara. Berdasarkan data yang saya himpun dari beberapa sumber, kasus ini terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada Desember 2020. Mantan Mensos Juliari Batubara terbukti menerima suap total Rp32 miliar dari perusahaan penyedia bansos seperti PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sud. Atas kejahatan tersebut, pada Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis 12 tahun penjara. Secara analisis, kasus ini bukan sekedar tindak pidana korupsi biasa. Dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial. Mengapa demikian? Karena hak dasar rakyat kecil yang sedang kesusahan di tengah bencana kesehatan justru dirampas demi keuntungan pribadi. Kasus ini juga mencerminkan rapuhnya clean governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan lemahnya pengawasan internal dalam birokrasi kita. Untuk solusi kedepannya, pemerintah harus mengubah sistem pembagian bansos secara total. Pembagian sembako fisik yang rawan pungli justru diganti dengan digitalisasi bansos melalui transfer langsung atau BLT ke rekening atau e-wallet masyarakat. Hal ini akan memotong celah birokrasi dan meminimalisir potongan dari oknum nakal. Sebagai refleksi pribadi dari saya sebagai mahasiswa hukum, kasus ini menjadi tamparan keras sekaligus alarm pengingat. Hukum harusnya hadir untuk melindungi hak rakyat kecil, bukan justru dieksploitasi oleh pemegang kekuasaan. Sebagai calon penegak hukum di masa depan, tugas kita bukan hanya menghafal pasal, tapi juga menjaga integritas moral agar keadilan di Indonesia tidak lagi tumpul ke atas. Sekian pemaparan mengenai studi kasus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.